belum dijelaskan ya untuk kronologis USG. Ya, bisa. Belum. Oke teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya, dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauhnya di Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG, karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan? Dari yang kamu dinyatakan positif sampai melahirkan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, Bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa karena memilih speak up saat ketahuan saat hamil gitu Pak? Kenapa baru? Saya takut karena saya diancam. Ancamannya sudah maju kan? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Terima kasih. Masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana membesarkan anaknya sendiri Kak? Oke teman-teman, biar makin tutup dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita rutut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Balisa. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran nih, setelah lahiran, karena nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang gitu, tapi nggak cukup kan. Akhirnya kan bisa pakai BPJS uangnya enggak, cuma 15 juta dari saat itu. Setiap bulan 15 biaya persalinan. Di situ kan sebelum kita mengambil persalinan proses lahiran ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R, inisial R. ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana Pak? Ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Kak? Pak Pulang ya.
Kalisa, maaf kalau ada pengulangan. Kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak di sana. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi Pak. Tidak ada. Jadi hamilnya itu memang 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelas? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Gimana? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Enggak. 3 minggu. Gini. 3 kali ke Palembang. Pulang dari situ hamil atau bagaimana? Iya. Enggak. Nah, iya makanya itu. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun. Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, selanjutnya tadi salinan tadi. Oke, lanjut ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan atau memang sama sekali tidak? Ya. Ya. Kalau saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang terlalu ya juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Kalisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kalisa, apakah memang menyetujui? Tapi Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengadu Oh atas enggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan. Ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. Vicky, untuk masalah PCS, Ya. ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS, ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh ya, silakan. tentang videonya Iya. Bu Lisa ya, dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul, Betul ya, ini betul, teman-teman. betul. Ya, Itu video Sip. call biasa. video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, PCS, Oke. yang seperti Bapak minta, Oke. melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali bisa? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Oke. Bisa. Kalau video call kan sering ya. Kamu bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai akhirnya hamil. 3 hari kedua yang malam. Iya, 3 hari 2 malam. Terus. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Ya, ceritanya. Abis mens, ya sudah. Ya. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dia, kan pakai pengaman, dia nggak mau. Oke. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti dilontarkan? Tolong aja. Ada bukti chatnya nggak sih kak mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama mungkin dia. membawa bukti-bukti apa aja sih bang mungkin selain Oke, sebentar teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Marisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah izin Bang, izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu
dengan Bapak RK. Betul. Ya, Bacain, ini Bang. teman-teman. Setelah saya baca nanti di-unsend lagi sama dia. Setelah saya baca di-unsend lagi coba. Itu saya nggak mungkin merekayasa. Bang, bacain aja Bang. Bacain aja Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-unsend DM-nya. Iya. Jadi yang tersisa masih di bukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buktikan. Lisa cek Telegram lagi, Dari RK ya? ya. Sudah diklarifikasi. Sudah. Tahan bang. Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang di mana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, nggak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya abukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Kurang lebihnya. Dia chat, saya read langsung di-unsend. Iya. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Iya. Oke. Sama di ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kak. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya. Ya. Tahan. Nah, sama satu lagi, ini di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, "Akang baca tele ya." Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, ya ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada juga kan dari luar nikah barisan. Secara hukum kan memang kalau ada di luar nikah, yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Ada sekarang. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan buat itu. Gitu. Tapi yang teman-teman soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, ya kami tim kuasa hukum yang akan menangkap itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau PRK nakal sekarang mau berapa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi gitu. Seperti apa sih Kalisa mungkin produktivitas? Ya, produktivitas kan mungkin berat badan juga sudah nggak kayak dulu. PRK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lainnya kebutuhan anak saya. Mungkin maaf Kalisa, terkait Kalisa,
Pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum Oke, tim media, teman-teman kami. bingung ya mau jawab. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Sudah